Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Recovery Data Digital. Bersama saya Nisri Nasara Dipa, dan teman saya Nurila Ilatul, dan teman saya Anissa Salsabila. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian recovery data digital. Nah, recovery data adalah tindakan mengembalikan sistem atau data yang rusak, korup, gagal, atau tidak bisa diakses ke kondisi semula. Kegiatan mengembalikan data atau sistem tidak terbatas pada data saja. Dari kerusakan, korup, hilang, dan lainnya, bahkan kita bisa mengembalikan data yang sudah tidak tersimpan di recycle bin. Recovery data adalah suatu proses pemulihan sistem yang bermasalah agar bisa seperti sedia kala. Recovery pada komputer dilakukan akibat adanya virus yang menyerang sistem komputer dan menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Recovery data sangat tepat dipakai bagi Anda yang tidak memiliki aplikasi antivirus pada sistem komputer. Melakukan proses recovery data ini dijamin sangat efektif dalam mengembalikan sistem yang error, bahkan terjangkit virus karena tidak ditangani oleh antivirus itu sendiri. Lalu next slide adalah recovery data bisa mengembalikan data dari berbagai media penyimpanan. Seperti yang sudah dibilang tadi, lalu diantaranya adalah disk komputer, yang kedua ada hard disk, yang ketiga ada flash disk, yang keempat ada memory card, dan yang terakhir ada media penyimpanan lainnya seperti kamera digital dan camcorder. Selanjutnya yaitu ada logical recovery. Logical file adalah file-file yang masih ada dan tercatat di file system yang sedang berjalan atau running di suatu partisi dari media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, dan memory card. Artinya file-file tersebut dimanapun posisi kelas dan sektor untuk penyimpanannya masih tercatat dengan baik di file sistemnya. Oleh karena itu, pada logical recovery, data yang didapat di recovered adalah yang pertama, intake data atau data yang masih ada dan dapat terlihat atau diakses antara lain lewat aplikasi atau file explorer. Yang kedua, delete data atau data yang sudah terhapus. Selanjutnya, itu physical recovery, dikarenakan lost file sudah tidak tercatat pada root directory dari file system, maka proses recovery terhadap tipe file ini tidak bisa didasarkan pada file sistem yang sedang berjalan tersebut, yang artinya file sistem yang sedang berjalan tersebut tidak memiliki catatan ataupun tentang lost file tersebut. Solusi yang paling memungkinkan adalah melakukan proses recovery-nya dengan didasarkan pada signature dari header maupun footer yang tergantung pada jenis format lost file tersebut. Pada physical recovery ini, data bisa di-recovered atau dicadangkan, yaitu pertama intake data, yang kedua delete data, yang ketiga lost data, dan yang keempat ada select data, artinya data yang terletak di antara end of file dan end of cluster. Biasanya merupakan data-data yang sudah di-delete atau lost, kemudian klasternya tertimpa oleh data yang baru. Selanjutnya ada hal-hal yang dilakukan ketika kehilangan data. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita kehilangan data. Yang pertama yaitu kita mengecek semua drive yang kita miliki pada laptop kita. Yang kedua, kita memanfaatkan fitur pencarian. Yang ketiga, kita bisa mengecek recycle bin. Jangan-jangan file itu tidak sengaja terhapus atau belum hilang secara permanen. Yang keempat, cek file yang tersembunyi. Yang kelima, ada scan virus. Dan yang terakhir ada cari file pada backup yang terdapat di menu Windows. Kemudian adalah cara melakukan recovery data. Cara melakukan recovery data di sini ada 3. Yang pertama, menggunakan software recovery. Yang kedua, menggunakan recovery yang ada di Windows kita. Dan yang ketiga, menggunakan jasa ahli recovery data.
Yang pertama, di sini ada menggunakan software. Nah, di sini ada beberapa software recovery data yang bisa kita gunakan. Di antaranya yang pertama, ada data isi recovery, ada data recovery, ada get data back, ada Recova, dan TestDisk. Di mana kelebihan dari recovery data menggunakan software terletak pada kemampuannya. Biasanya jika menggunakan software, hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Lalu selanjutnya adalah menggunakan sistem bawaan Windows. Dengan cara yang pertama tekan tombol Windows di keyboard. Lalu yang kedua ketikkan recovery, maka muncul pilihan recovery. Lalu klik. Lalu yang ketiga, setelah diklik, open system restore atau recovery pada jendela baru yang muncul. Yang keempat, kemudian klik tombol next. Yang kelima, pada halaman berikutnya akan terlihat pilihan tanggal yang bisa dipilih untuk mengembalikan komputer seperti pada tanggal berapa. Yang keenam, jika sudah memilih tanggal, klik scan for affected program, lalu klik next. Lalu yang ketujuh, setelah itu tunggulah sampai proses recovery selesai dilakukan. Jangan matikan komputer sebelum recovery selesai dilakukan atau komputer tidak akan bisa digunakan lagi. Selanjutnya yaitu menggunakan jasa ahli recovery data. Ini merupakan pilihan terakhir bagi para pengguna jika terjadi kehilangan dan cara-cara sebelumnya tidak menemukan titik terang. Karena untuk menggunakan jasa ahli recovery atau backup data biasanya harus mengeluarkan biaya. Namun jika terjadi kerusakan media penyimpanan seperti tidak terbaca atau adanya bad sector yang sulit dipulihkan, maka mendatangi ahli recovery data dengan segera tampaknya menjadi sebuah keharusan supaya data segera bisa diselamatkan dan tidak semakin parah kehilangannya. Selanjutnya ada fungsi recovery data. Di sini ada 4 fungsi recovery data yang akan kita sampaikan. Yang pertama, mengembalikan sistem ke kondisi sebelumnya. Jadi ketika kita mengotak-atik komputer, mungkin kita lupa cara mengembalikannya atau mengembalikan ke sistem awalnya. Kita bisa melakukan recovery data untuk mengembalikan ke sistem sebelumnya. Yang kedua, menghilangkan hang, error, atau bahkan virus. Ketika laptop kita terjadi error atau terkena virus, kita bisa mengembalikan datanya menggunakan recovery data. Yang selanjutnya, mengembalikan data. Dan yang keempat, mengembalikan registry dan pengaturan. Nah, biasanya ketika kita menginstal sebuah sistem atau software, itu biasanya ada masalah dan kita bisa mengembalikan semuanya melalui recovery data ini. Sumber kami dapat dari artikel Ponsel dengan keyword pengertian recovery data dan fungsinya dalam komputer yang kami ambil dari link tersebut. Yang kedua ada artikel dari blog dengan keyword backup, restore, dan recovery data yang kita ambil dari link tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.